Hari ini bersama Eno Bening. Apa kabar? Yeay, diundang lagi. Thank you Bang Radit. Sahabat anime gue. Sahabat manga gue. Lo lagi pakai apa nih hari ini nih? Gue tiap kali lo kesini lo selalu dengan kostum-kostum lo nih. Jadi ini ceritanya sebenarnya ini LARP Bang. Jadi LARP, ya. kalau lu pernah yang gue ceritain itu loh Bang, festival medieval Renaissance Fair. Oke. Lagi rame di Indonesia. Live action roleplay. Roleplay gitu. LARP. Sekarang jadi kata ledekan ya, tapi dulu sebenarnya kita jadi kayak imersif ke dunia fantasi. Oke. Dan menurut gue kan ini bisa jadi karakter apapun sebenarnya. Yang penting gue ada di dunia medieval fantasi itu ceritanya. Oke, sekarang lagi pakai ini. Lo main Dungeons and Dragons juga? Sempat main. Oh, sempat main. Berarti lo into dong kalau lagi main D&D dong. Pengennya gitu. Dengan semua baju-baju lo dan pedang-pedang Dulu lo. belum ada duit gue buat beli gini-ginian. belum budget gue. Main D&D-nya masih kertas tau gak lu? Belum. Iya, pen and paper. Iya, belum yang sampai ada miniatur. Sekarang kan orang udah sampai niat banget. Dadunya masih dadu minjem board game sebelah, Bang. Oke. Nah, ini berarti lo bikin khusus untuk kalau lagi ngobrol di podcast atau event LARP atau Pas lagi LARP sebenarnya sih. Pas lagi LARP. Dan beberapa kayak dikasih juga sama orang, bantu komis juga ke orang dan lain-lain. Nah, lo tahu nggak kalau ada yang di luar kan suka ada desa-desa medieval itu? Iya. Lo itu salah satu cita-cita lo atau lo pernah ke sana? Pengen ke sana. Pengen ke sana. Tapi mahal banget. Iya. Mahalnya pakai banget karena nggak di kotanya, Bang. Kita mesti ke desa sononya lagi gitu. Satu desa dengan baju begituan semua kan? Yes. Seolah-olah hidup di zaman dulu. Yes. Kan? Di Jepang kayaknya ada juga deh. Festival doang. Kalau di Jepang Apa ada tahun itu? Iya, gue pernah tahu, tapi dia Jepang temanya, bukan yang kayak gini. Tema Edo. Iya, zaman Edo ya kalau nggak Yes. salah. Jadi satu area dibikin seolah-olah di zaman itu kan? Yes. Belum ke sana? Belum. Pengen. One day. Jadi banyak ya checklist lo di Jepang itu ya? Iya nih. Terakhir kali gue ketemu lo kan lo bilang lo mau sering-sering ke Jepang. Berarti sekarang juga lagi dalam perencanaan ke sana kah? Udah, tahun ini udah lagi. Oke. Februari gue ke Hokkaido. Aduh, gue pengen lagi ke sana. Lu mau ke sana? Gue Maret mau ke sana tahun depan. Udah punya itinerary. Apa? Jadi gue di Hokkaido dulu. Gue mau sebanyak-banyaknya onsen yang bisa gue ini. Which is tepat dong di situ. Smart. Oke. Smart. Ada Jigoku apa? Jigoku ramen. Tahun, bukan Jigoku tahun apa neraka. Buat apa tuh? Pokoknya dari Hokkaido naik kereta. Kota neraka apa gitu istilahnya. Tempat mandi banyak sekali onsen di situ. Tahu. Banyak uap panas di situ soalnya. Banyak uap panas di situ. Ada kesana. Terus abis itu gue kemana lagi. Pokoknya itinerary gue udah lengkap buat 8 hari di situ. Tapi menurut gue Maret itu bukan bulan yang salah. Oke. Tapi sayang banget Februari lu gak kesana. Karena Hokkaido itu terkenal dengan Yuki Matsuri. Festival saljunya. Oke. Itu Februari. Pertanyaan, rame gak kalau festival? Rame banget. Ya udah, bener gue Maret. Gak cocok lo ya. Gue kalau rame gak mau. Tapi lore-nya itu lucu banget, Bang. Festival itu ternyata pas gue pelajarin, beberapa orang percaya bahwa festival itu dari anak-anak SMA yang iseng ngumpul di taman. Oke. Terus masyarakat ngeliat kayak seru ya kita ngumpul di taman, bikin acara, diterusin sampai sekarang jadi festival tahunan. Dan bahkan banyak acaranya, salah satu acara adalah acara memahat es. Memahat es. Pemenangnya adalah orang Indonesia. Juara 2. Oh iya? Iya, ada apa lombanya. yang dia pahat? Kayak gue lupa temanya apa, tapi kayak peacock gitu loh, kayak merak, tradisi tari merak kalau nggak salah. Oke. Juara 2 mereka menang kemarin tahun ini. Nah, lu Februari kemarin ke Hokkaido. Hokkaido katanya kota yang nggak terlalu gede untuk spend berhari-hari, bener nggak? Nggak juga. Kalau Sapporonya iya. Sapporonya iya. Sapporonya iya. Oh iya bener, Sapporonya. Kalau lu ke pinggir-pinggirannya banyak sekali yang bisa lu nikmati menurut gue sih. Oke, karena kotanya tuh si Sapporo ini. Yang ada ramen Ali segala. Oh iya, itu Sapporo. Oke. Itu Sapporo. Ramen Ali juga banyak tuh, banyak ramen Ali 1, ramen Ali 2. Oke. Kasih gue itinerary ideal menurut lo. Oke. Aduh, lu gak suka ramen ya? Aduh, jadi banyak banget yang intinya pertama lu kuat dingin gak sih? Kuat ya? Kalau lagi travel sih dikuat-kuatin. Kuat-kuatin ya? Iya. Oke, pertama onsen itu udah bagus. Aduh, onsen. Lo onsen gak? Onsen dong. Tapi gue onsen. Gue ada lagi istilahnya namanya, lupa. Jadi ada 2 tipe ternyata, Bang. Kalau yang airnya murni uap, itu onsen. Kalau pembandian umum, ada lagi namanya apa lupa gue. Oke. Nah, gue Sento kalau gak salah namanya. Oke. Nah, gue baru nyobain Sentonya. Pas onsen gak sempet. Kayak gue masih gak tahu ternyata itu 2 hal yang berbeda. Oke, gue juga baru tahu nih 2 hal Oh, yang lu berbeda. tahu? Iya. Ada 2 ternyata, Bang. Ada Sento, ada onsen. Rame gak? Rame sih, Bang. Pada mandi semua tuh? Bugil lagi. Lu udah siap lu? Udah dong. Kan gue kalau ke Bangkok pasti ke onsen. Ya tapi maksudnya lu ready ya. Tapi itu kan waktu tempat gua kesana kemarin itu gede banget, luas banget, dan orang pada
Ready gue udah biasa gue. Oh, satu. Untuk konsen, bukan udah biasa bersama-sama. Kalau untuk konsen gue udah biasa. Oke, udah biasa. Onsennya, bukan bertemu banyak orang tidak berbusana. Tidak. Oke, kita perlu berjelaskan ini. Takut nanti diklip sama orang. Enggak, tapi ini Bang yang lu mesti tahu adalah lu tapi udah pernah onsen di Bangkok kan? Pernah. Jadi di Hokkaido, gue gak tahu di tempat lain ya. Waktu gue di Hokkaido di Sapporo, waktu gue kesana mandi air panas, itu ada tradisinya lu mandinya di luar. Pas salju Bang, telanjang. Yes. Tempatnya begitu. Lu mesti coba. Oh enggak, kalau itu. Kalau itu kayaknya gua enggak. Gue juga pikir gue bakal mati. Telanjang di luar, bukan masalah mati enggak matinya. Masalah telanjang di luarnya. Enggak ada orang lain. Maksudnya itu kayak outdoor gitu loh, gimana sih? Tapi ditutupin. Iya. Oke. Tapi orang-orang tuh yang gue kan selalu pengen kalau travel itu kan do what the local do kan. Oke. Itu tempat para lokal mandi air panas dan orang pada mandinya pada di luar. Ada di dalam juga, tapi lebih banyak yang di luar. Jadi sambil salju tebel turun, lu berendam. Itu gitu. mantap kayaknya. Mantap. Selama nggak kelihatan orang luar. Cuman kita doang kan? Seharusnya tidak. Oke. Seharusnya tidak. Oke. Itu lu mesti coba. Itu di Hokkaido, di Sapporo. Di Sapporo ada. Tapi gue rasa semua tempat kayak gitu. Oh. Karena emang kayak udah customnya gitu, ada tempat mandi di luarnya gitu. Nah, lu dari Sapporo apa? Berikutnya lo keliling-keliling juga. Ottawa kalau nggak salah apa Odaiba gue lupa. Ada yang ke atas gunung. Gunung gue lupa nama gunungnya apa itu ke atas. Terus kita kayak di atas gunung itu saljunya tebel banget dan lu kayak gunung tuh kayak gitu loh, tinggal bye gue. Lu ngerasain kan? Yeah. Tinggal anginnya kencang, terus ke kuil-kuilnya di sana seru-seru banget ngeliat kayak apa ya mereka ngejaga tradisi mereka dan lain-lain. Gua semenjak baca ini manga yang Blood on Tracks tau gak lo? Oh belum, apa itu? Ada tuh soal ada anak di gunung. Oke. Terus itu gue agak traumatik gue ngelihat gunung-gunung Jepang tuh. Tadi gue ceritain. Oke, gue ngerti. Karena emang bener tempat itu. Bahkan sampai ada peringatan-peringatannya. Oke. Oh by the way hati-hati Bang, beruang. Beruang. Ini beneran, gue kagak ada banyak peringatan beruang. Lu mesti hati-hati. Tapi nggak di tempat onsen kan? Enggak. Kan kalau kita udah bugil terus ada beruang kayak oh ini bisa langsung dimakan. Gak perlu ribet nih. Oh beruang gak makan orang tapi di sana ya? Gue gak tahu Bang, tapi udah banyak korbannya kemarin waktu gue baca berita. Dan udah banyak peringatannya hati-hati beruang ya. Tapi ya di kota besar sih kayaknya jarang ya. Tapi kan gue rasa sayang kalau di Sapporo doang. Seperti tadi lu bilang juga kayak gak di Sapporo doang kan. Nah itu hati-hati ada banyak peringatan beruang. So far sih gue aman dan sampai sana gak ada apa-apa. Apa yang mau lo lihat memang di Hokkaido itu? Lebih ke gue pengen tahu bagaimana sih kota paling utara di Jepang dan seberapa dinginnya. Dan yang sangat gue amazed sebagai yang suka jalan-jalan ke Jepang adalah Hokkaido itu sangat beda dari Jepang. Gue malah melihat Eropa daripada Jepang di situ. Instalasinya sangat-sangat Eropa Belanda gitu loh Bang. Kayak lo kalau pernah ke Belanda tuh kayak ada damnya, ada ininya, pelabuhannya. Very very Europe menurut gue. Dan menarik banget. Tapi kita makan sushi di sana. Nah, wah. Enak ya? Lu mesti cobain semua makanan mentah di sana Bang. Hokkaido crab kan katanya di situ tuh. Snow crab itu. Kacau sih. Tapi mahal gak sih? Katanya mahal. Banget. Gue beli 3 juta apa ya satu crab. Ya elah, Raditya Dika denger 3 juta begitu. Ya, malu. Malu Bang. Enggak, tapi tetap kaget lah 3 juta makan lah. Tapi menurut gue lu mesti cobain. 3 juta makan crab. Gede Bang, lu makan sekeluarga dah kayaknya. Gede banget. Gue juga makan sama teman-teman gue. 3 juta. Itu yang paling kecil bahkan. Gue bisa dapetin yang lebih gede. Tapi again ya, cocok-cocokan. Beberapa orang pas pernah makan itu gue tanya, rasanya biasa aja. Tapi mungkin gue overexcited juga. Tapi menurut gue gue bakal ngulang lagi. Kalau misalnya gue kesana, apakah gue bakal ngulang tapi kepiting yang beda. Banyak jenisnya gitu. Gue sekali-sekalinya nyoba yang cuman kakinya doang. Tahu. Dan rasanya ada manisnya gitu. Betul. Berarti seenak gitu. Yes, se-fresh itu juga. Jadi masih sehidup-hidupnya dan mereka kayak lu mau direbus apa digoreng, apa dibakar gitu. Gak pakai bumbu-bumbuan udah. Lu melakukan pilgrimage ini gak? Anime. Sangat. Di Hokkaido ada? Ada tapi gak gue lakuin di Tokyo waktu itu. Lebih banyak yang pengen gue lakuin pilgrimage itu di Tokyo. Di Hokkaido lebih ke jalan-jalannya sih. Gue penasaran sama salju. Kan minus 17 di situ Bang, gue pengen tahu tubuh gue kuat nggak? Aduh, gue bawa anak kuat nggak ya? Aduh Bang, ini mesti hati-hati sih Bang. Minus 17, terus licin. Jalanannya sangat-sangat licin. Temen gue jatuh, gue hampir jatuh. Jadi gue pakai ini apa Bang? Apa sih yang jadi tuh sepatu gue ditambahin ini lagi? Sepatu hak.
Iya. Lu gak pakai sepatu hati? Ini Tahu yang ada itunya. jarumnya yang ada bukan jarum sih, Shoes duri. Dia snow shoes gitu lah, Iya. mesti tambah itu lagi dan rusak di situ pun gue mesti beli lagi. Oh. Jadi kayak kata orang-orang udah biasa rusak, emang udah ada durability emang bakal cepet hilang gitu loh. Jadi Oke, gue tuh Presetnya. kenapa Maret? Karena dia mendekati musim dingin berakhir juga sih. bener. Jadi udaranya Sapporo tetap dingin. tetap dingin ya. Ya mungkin lu kurang 2, kurang 3. Waktu itu kemarin kan sempat kepo kan gue kan Februari puncaknya. Dan pada saat by the way hati-hati Bang kalau misalnya lagi badai salju tuh pas dari bandaranya bukan NTR apa sih nama tempatnya gue lupa tuh Haneda Airport. Oke. Terus ke bandara Chitose namanya bandaranya. Chitose. Itu kalau lagi badai kencang banget udah lu stay di situ bentar. Bener, katanya di train juga kayak Iya. gitu kan, tutup dulu kan. Dan itu hal yang kayak udah rutin gitu, kayak sesuatu yang sering terjadi gitu loh. Jadi gak kaget orang gitu loh. Oke, Nah, tapi gue sold, gue terjual, gue akan ke Hokkaido. Setelah ngomong please. sama lo, gue udah 100% akan ke sana. Oh, ada banyak Pasti. experience yang menurut gue bakal membuat lu kaget, yaitu adalah orang jatuh dan kita semua kayak biasa aja. Eh, itu experience ya. Jadi gini, jadi lu bayangin apa ya? Gue ngebayangin di sini kayak let's say apa sih orang yang banyak jalan kelihatan di situ. Oh, ini Jalan Sudirman kan ya? Kan pinggirannya banyak jalan kan. Jadi orang di situ Sudirman, orang jatuh, wah gedebak. Oke, kita jalan lagi, wah gedebak. Jatuh gitu. Kenapa orang banyak banget jatuh? Licin. Ya maksudnya mereka nggak pakai sepatu itu. Udah, kita pun bisa jatuh bang. Jadi kayak udah rutin gitu, kayak lu pasti jatuh, wah gedebak gitu loh. Itu bahaya banget sih. Bahkan jujur. kita sampai ngitungin biasanya berapa nih? 3, jatuh nih, jatuh, gitu kan gitu nih. Lihat nih jatuh nih, jatuh. Gitu. Lucu ngeliatin orang. Jadiin taruhan ya. Iya, buat ngitung bang, kayak seru-seruan nih jatuh kan nih. Kayak jatuh deh, jatuh kan, jatuh. Naik sepeda, gedebak, jatuh. Tapi kayak bukan sesuatu yang big things gitu bang, kayak kenapa mas, nggak apa-apa gitu. Kayak dia jatuh kayak ketawa, haha, bangun. Bener sih. Kalau di sini di Plaza Senayan ada yang jatuh dikit pasti langsung kayak Kenapa mbak? Aman, Mbak, aman gitu. Ini nggak kayak orang ketawa gitu, dia jatuh. Bahkan nggak ditolongin kayak, oh ya udah gitu. Kalau deket kayak, deja vu gitu kan. Dejavu. Aman gitu. Oke. Nah soal anime tadi, pilgrimage tadi. Gua kalau ke Tokyo pengen ke tempatnya itu siapa yang band Bochi. Oh, Shelter. Shelter ya namanya ya. Gua sudah kesana. Rame nggak? Ada nggak orang-orang lain yang kayak lu mau foto-foto di sana? Rame sekali. Oh, rame Tapi timing sih bang. Waktu itu gue hoki kayak bukan jam padat gitu loh. Oh. Dan di sana kebetulan emang beneran tempat orang ngeband. Jadi bukan otomatis orang rame karena pengen foto-foto Bochi, tapi lebih kepada orang yang emang juga pengen berkunjung ke The Shelter. Oke, tapi yang foto di depan shelter juga banyak karena nonton Bochi, lu bisa nge-feel tuh. Oh, ini karena Nge-feel anime sih, nih. kayak kelihatan nih orang kelihatan lagi tuh turis gitu loh. Ya dari muka juga udah ini turis gitu. Oke. Apakah Bochi The Rock salah satu anime favorit lo? Favorit sih enggak sayang. Enggak ya? Yang top apa? Apa aja? Yang top gue My Hero Academia, orang-orang pada tahu ya. Nah, itu tuh gue antara dua tuh disuruh nonton tuh. Itu Si Gon itu apa kalau Gon? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter atau My Hero Academia. Yes. Terus pada bilang Hunter x Hunter lebih bagus dari My Hero Academia. Akhirnya gue gak nonton My Hero Academia. Kalau buat kedewasaan iya sih ya. Oke. Maksudnya dia cukup dewasa konflik-konfliknya sama secara power sistemnya juga lebih kompleks dibandingkan My Hero. Tapi Investasi bodong kalau kata para wibu. karena gak lanjut-lanjut. Nggak lanjut. Mangakanya Kan sakit. Iya kadang sakit, kadang ada urusan, kadang entah di mana gitu. Kadang ada urusan. Iya, kadang nggak tahu tiba-tiba ya udah gitu. Kadang-kadang ngetis udah kelar nih tapi mana gitu loh. Oke. Jadi kalau lu pengen yang tamat nih, maksudnya sih dia tidak mau investasi bodong ya My Hero gitu. Oke, Kalau oke. lu aman gue nggak perlu yang tamat, Hunter x Hunter gitu, masih panjang. Tapi sebenarnya ada arc utamanya menurut gue udah selesai ya. Arc utamanya udah selesai. Si Hunter x Hunter. Menurut gue, Oke. tapi masih berlanjut lah gitu. Oke. Nah, si My Hero Academia worth it buat ditonton sampai tamat. Udah tamat, worth it. Worth it kan? Aduh tonton tapi ya, gue saranin baca. Sih, Baca. Bang. Ada beberapa season yang Filler. Bukan filler, penganimasiannya kurang menyenangkan gitu. Apalagi kalau misalnya awal-awal seasonnya udah bagus, terus mereka kurang bagus, nanti paling bagus lagi baru di akhir. Bagus itu maksudnya pacing kah atau gambar? Effort yang mau dikeluarkan sama studio untuk menganimasikan. Oh, Gitu. itu tuh mirip kayak ini. Gue nonton Attack on Titan nih. Season 1, season 2 gambarnya agak kurs kan? Yang mana nih? Attack on Titan anime. Season 1 berarti season 1 beneran season 1 ya, bukan part 1. Oh iya, pokoknya kalau di Netflix tuh Awal-awal banget. satu chunk itu. Oh justru season 1 paling, menurut gue paling... Gambarnya. Iya, nanti season yang udah mau ending tuh mulai aneh tuh, pakai 3D.
Oke. Nggak gambar tangan lagi. Oke. Karena gue ngerasa perbaikan gambarnya tuh di setelah season 1 malah lebih bagus Attack on Titan. Ya season 2 oke lah. Season 2 emang ada perbaikan. Endingnya gimana menurut lo? Lu udah sampai ending belum nih? Udah dong, gue udah sampai tamat gue. Tapi lu baca manganya nggak? Enggak. Nah, waktu gua sebagai pembaca manga, endingnya tuh agak janggal menurut gua. Di manganya atau? Iya, di manganya. Ada semacam sesuatu yang kayaknya tidak diselesaikan sama autor, sama mangakanya, sama Pak Haji. Gitu, Pak Hajime namanya yang bikin. Lu jangan potong di gue pikir nanti orang kita. Pak Hajime. Nah, pada saat gue nonton anime gue baru puas sama endingnya. Karena memang bener ada yang ditambahin, ada yang beda dari manganya. Oh, spoiler dong nih, spoiler alert ya. Iya, spoiler maaf ya. Biar skip ya. Iya, biar skip. Apa ya. sih bedanya? Jadi adalah dialog tentang mengenai kenapa Eren melakukan itu, Bang. Oke. Jadi pada saat di manga penjelasannya lebih memperlihatkan Eren ini jadi kayak gue peduli sama Mikasa, gue cinta banget sama Mikasa itu aja, jadi kayak simping gitu loh. Jadi kayak iya, yang gue baca dan gue vibe-nya gue dapet ini kayak kok jadi tiba-tiba jadi kayak cowok pecundang demi cinta gitu loh. Dan jadi seolah terlalu ngasih alasan iya, kenapa alasannya Eren ngelakuin itu kan. Bukan naif lagi, lebih ke bodoh. Beda kan naif sama bodoh. Iya. Ini bodoh gitu loh. Meanwhile ketika kita nonton anime ada satu part yang menurut gue bedain ketika Erennya bilang setelah dipikir-pikir gue gak ngelakuin ini buat kalian, tapi kayaknya emang gue pengen. I see. Dari situ gue baru nge-feel bahwa dia sendiri pun punya dilema itu. Sedangkan kalau di manga tuh gue ngeliatnya kayak lu simping banget. Tapi buat gue ending di animenya itu adil. Itu fair buat gue. Buat siapa? Buat semuanya. Karena ini spoiler lagi. Biar pada skip orang aja. nonton skip semua deh. Yang dia udah mati di kuburannya tuh. Terus si Mikasa datengin kuburannya, terus ada apa burung ya kalau nggak salah, Shell apa segala. Abis itu kan kita lihat time lapse. Yes. Tetap ada perang, bro. Itu keren kan? Tetap. So nothing change. Nothing change. Keren kan? Kayak Fallout gitu loh, main Fallout. Tahu. War never change. People never change. Orang berusaha untuk mengubah trajectory ternyata nggak bisa. Udah se-powerful itu, sudah se-genius itu, mungkin otaknya berpikir bahwa kedepannya akan gini, teman-teman gue akan dibelain. Indian itu di era lu doang. Betul. Setelah itu lu bakal semua korup lagi. Kacau lagi. Gila, itu Attack on Titan. Lu melihatnya kayak dunia gitu ya? Betul. Bahwa gak akan pernah ada perbaikan di dunia. Fair buat gue. Wah. Orang kaget sih gede kalau ngomong kayak gitu. Kenapa? Ya lu orangnya ternyata tidak seoptimis itu sama dunia. Oh, gue lebih ngelihat dari sisi story-nya, bukan moralnya. Oke. Kalau secara moral pasti kita pengen dunia lebih baik. Lebih baik. Kita pengen keadilan untuk semua orang. Betul. Tapi sebagai sebuah produk seni, yes, cara dia merefleksikan kehidupan nyata di dalam art yang dia bikin dan dia memutuskan bahwa ini yang terjadi di dunia itu, buat gue jadi fair banget buat dunianya. Itu. Orang-orang mengkritik dia sebagai bitter loh. Tapi menurut gue enggak loh. Lebih ke dia berusaha untuk ngasih tahu bahwa apa yang lo lakuin ya buat masa lo doang. Betul. Dan ternyata lo gak bisa ngerubah dunia fully. Bener. Oke. Nah, ngomongin soal anime atau manga atau manga sih sebenarnya? Manga ya? Cara bacanya mangga, bukan manga. Oke. Mangga buah mangga. Ya potato lah ya. Sama aja lah ya. Gak masalah sih sebenarnya. Ngomongin soal manga dan anime yang membuat orang punya dikotomi nih ya, suka gak suka ya. Frieren. Waduh. Lagi-lagi bacanya apa? Kalau versi Jepang, Furieren. Furieren. Kan Jepang kan gak bisa F sama R. Bener. Furieren sama gitu. Bener, kan? Furieren sama. Oke, gitu Furieren. Kan kalau Fern ngomongnya Furieren sama gitu. Furieren sama. Himmel kan jadi Himmeru. Gitu. Okay. Tapi ya terserah lah, kita udah ngerti lah maksudnya itu apa. Jepang. Oke, ada pelafalan lain? Pelafalan Jerman kalau Inggris ya Frieren. Jerman katanya sebutannya kalau nggak salah ya, teman-teman yang jago bahasa Jerman sebutannya kalau salah Feren. Agak hilang Feren gitu. Oh, karena dia diambil dari bahasa Jerman. Aslinya bahasa Jerman. Itu artinya freeze, beku. Oke. Terus ada nggak sih itu sangat-sangat apa ya, secara bahasa pun menarik karena dia kan membeku. Maksudnya dia tidak kenal zaman. Paham. Merinding gue. Aduh, merinding gue. Gak bisa nih. Oh, lu belum ngerti gue. Oke. Gue ngerti gue. Fern, anak buahnya. Artinya lu tau gak? Tanaman atau? Bukan. Apa? Fern itu artinya jarak. Oh.
dia distance dari bahasa Jerman. Jadi jarak. Oke. Tapi juga menarik bahwa karakter dia yang paling berjarak. Make sense. Dia paling berjarak antara jarak dia sama Frieren, jarak dia sama realita, dan jarak dia sama waktu. Oke. Jadi itu menarik banget penggunaan kata Jermannya Vern di situ. Oke, artinya dipikirin lah gitu. Iya dipikirin banget gitu loh. Tapi gue merinding karena lo bilang membeku itu tuh buat gue itu adalah inti dari Frieren dan kenapa gue suka banget nontonnya. Lu suka banget kan? Gue suka banget gue. Dan semua orang yang gue rekomen pada bosen. Gue tahu. What? I know. What? Oke. Tontonan lo bosenin. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang walking simulator. Isinya cuman jalan-jalan. Gue tahu. I know. Oke. Terus pada bilang kayak gitu. Nah, cuman ada beberapa pembelaan dari gue. Oke, lu belainnya gimana? Gue belainnya, pertama Frieren itu mungkin untuk orang yang sudah pernah menonton atau menikmati cerita-cerita adventure lain, dan udah terlalu sering ngeliat trope-trope yang berhubungan sama adventure itu. Sangat setuju. Iya kan? Betul. Lo a bunch of heroes ngalahin orang jahat, big bad guy. Ya itu adalah story-nya. Dragon Quest, apa segala macam, Final Fantasy kan semua ke situ. Yes. Tapi apa yang terjadi kalau big bad guy-nya udah kalah? Apa yang terjadi? Itulah geniusnya Frieren ini. Betul. Dan episode 1 judulnya Journey's The Journey Ends. The Journey Ends. Episode 1 berani banget. The Journey Ends. Gila. Di mana-mana orang The Journey Begin kan? Iya. The Beginning. Iya. The Journey End. Kita mulai dari selesai. Wah. The whole paradox. Itu kalimat di kepala gue bagus banget. Gila. Kita mulai dari selesai. Wow. Bro, itu keren banget bro. Bayangin ada kalimat dimulai dari selesai. Ini cocok gak sih buat bapak 26 umur 42 tahun segitu passionate-nya Passionate banget sama anime ini. tapi betul pas gue nonton kayak ini tuh anime apa sih, tapi pas gue lihat kayak teman-temannya udah pada tua. Meninggal. Udah ada yang meninggal. Teman-teman dia mengalahkan itu, tapi dia tidak. Dia tidak meninggal karena dia elf. Dan umurnya tuh bisa Jutaan mungkin tahun. hampir tidak terhingga mungkin. Kayaknya kalau gue gak tahu di lore-nya ya. Kayaknya kita gak pernah lihat ada elf mati karena tua ya. Justru elf itu jadi sedikit jumlahnya karena mereka nggak merasa punya sensible untuk survive punya keturunan. Oke. Karena mereka survive. Mereka pada mati dibantai sama demon. Ya justru itu kan. Justru karena the whole paradox lo punya hidup panjang. Tapi akhirnya lo kayak terus hidup gue mau diapain? Ya panjang banget hidup gue. Iya kan? The whole paradox itu yang buat gue menarik. Gimana elf memaknai waktu buat orang kayak kita, maksudnya kayak manusia kayak kita. Yang berapa sih umur kita? Iya. 100 saya udah. 100 udah gila banget. Tapi buat elf tuh 1 kali kedipan. Iya kayak. Kan dia selalu ngeledekin waktu awal-awal. Bahwa perjalanan dia sama Himmel dan teman-teman itu cuma 10 tahun kan. Oke. Kayak itu cuma bentar doang. Makanya gak berkesan. Gak berkesan buat dia. Buat dia gak berkesan. Tapi temennya jadi patung. Temennya dibikinin patung di mana-mana. Karena Himmel ini ya, itu tahu bahwa one day lu bakal kayak gimana ya, kayak lu akan kesepian gitu loh, lu bakal nemuin lagi gitu loh. Karena dia tahu nih, gue nggak bisa, sorry ya, gue kayak menurut gue kayak pesan cinta, sorry ya umur gue pendek. Karena gue tahu umur gue pendek dan nggak bisa nemenin lu lama, gue siapin beberapa hal untuk lu, yaitu salah satunya patung-patung dia. Gila gue mind blowing sih. Gue nonton Frieren tuh se-mind blowing itu sih. Gue akan kasih lu merinding sekali lagi ya. Apa gimana? Judulnya apa? Judul animenya? Judul anime Frieren tuh apa panjangnya, tau gak lo? Enggak tahu apa. Frieren Beyond Journey. Oh, Beyond Journey, oke. Versi Jepangnya apa? Apa? Soso no Frieren. Soso no Frieren. Soso no Frieren. Oke. Gue gak ahli bahasa Jepang, gue juga lagi belajar dikit-dikit. Tapi itu Soso itu artinya ternyata bukan Beyond Journey bang. Oke. Artinya adalah sebenarnya lebih ke penguburan. Graveyard. Penguburan. Oh ya. Tapi kalau mau kita interpretasiin, bisa jadi Frieren setelah kematian. Jadi bisa juga berinterpretasi seperti apa yang terjadi kepada Frieren setelah kematian. Oh wow. Setelah penguburan. Penguburan siapa? Adventure-nya, Himmel, teman-temannya. Iya. Atau sesimpel proses dia grieving sebenarnya. Which is kita gak bisa lihat. Kita mungkin Frieren juga gak tahu dia grieving. Gak tahu.
Dia nggak tahu dia grieving. Dia terlambat banget. Waktu pas nangis terakhir episode 1 tuh. Oh ya, iya tahu. Dia kan kayak kenapa ya? Kenapa gue merasakan emosi ini? Harusnya kan ini kan cuman sebenarnya dia bukan nggak nikmatin, dia nggak sadar kalau dia sebenarnya nikmatin karena saking umur dia panjang, saking semua pengalaman jadi yang gimana sih Bang? Kalau lu punya banyak umur, semua pengalaman kan jadi apa ya? Nggak terlalu ikonik dan gimana, ngerti gak lo? Bener. Dia juga udah punya pengalaman di kubur sama setan, pengalaman sama Grit Mage gurunya Flame. Jadi kayak ya apa gitu loh. Tapi akhirnya di sini tuh teman-temannya kalau lu sadar, menurut gue episode 1 episode 2 itu sangat krusial gimana dia memproses griefnya. Dan akhirnya dia nggak tiba-tiba pengen memahami Himmel. Oh iya. Tapi dia ngelihat kedua temennya yang masih hidup. Iya. Justru proses paling dalamnya adalah ketika dia ketemu sama si hater itu yang priestnya. Oh yang priest ya. Iya tahu. Lu tau gak sih Bang, itu menurut gue sedih dan indah banget. Karena? Lu ingat gak? Dia tuh mintain tolong ajak Fern jadi apprentice lu dong. Oh ya, dikasih Fern tuh buat diajak pergi. Beban nih orang. Oh ya. Ya udah deh, gue ganti minta tolongnya. Tolong transkrip buku ini, katanya buku ini kasih immortality. Oke. Karena si Frieren suka dapetin spell-spell aneh-aneh iya, kan. dia kan suka Pursuit of Magic, dia kan masih hobi tuh. Iya. Ternyata itu semua bullshit Bang. Sadar gak lu? Kan si hater udah tahu itu buku palsu. Oh, I see. Itu cuman biar si Frieren ngelatih Fern. Iya. Plus di situ kan akhirnya untuk pertama kalinya si Frieren mikirin perasaan orang. Yaitu adalah dialog waktu hater sebelum meninggal. Si Fern udah jago. Lu udah tersayang beli buku lu. Besok pergi ya. Gue nggak mau Fern ngalamin kematian lagi, kan Fern kematian karena perang kan, orang tuanya meninggal. Gue nggak mau Fern berduka lagi ngeliat orang pergi dari hidupnya. Iya. Di situ Frieren, biasanya kalau Frieren yang kemarin pasti akan bilang oh ya udah. Tapi di situ dia nangis dan bilang, lu gila kali lu nggak bikin perasaannya anak. Iya. Tiba-tiba dia irasional, tiba-tiba dia bilang, ya lu habisin sisa hidup lu sama dia lah, ngobrol lah apalah gitu. Paham. Itu kayaknya memang Frieren dikasih all this companion untuk bisa memaknai living in the moment-nya dia menurut gua. Itu kalimat yang penting itu, living in the moment. Karena dia jadi gak ngerasain itu. Betul, kayak misalnya buat kita ya, perspektif kita 1 second itu ya udah gitu aja. Lo bisa aja lupa. Misalnya gua kayak tiba-tiba. Itu kan kayak lo bisa aja lupa. Iya, betul. 30 tahun kemudian. 30 tahun kemudian lo kan bisa lupa. 3 hari kemudian mungkin gitu. akan lupa sebelum diklip orang ya. Sebelum diklip orang saya lupa. Sebelum diklip. Ya sekarang kan kalau diklip ya bisa ingat terus ya. Cuma kan bisa aja lo lupa. Iya. Buat Frieren itu petualangan dia ngalahin si Demon Lord itu kayak kayak tadi. Betul. Selesai dan setidak penting itu gitu. Nah makanya ketika tahu gak lo yang episode dia celupin kaki di air panas? Season 2 ya? Season 2 Oh ya. Ya celupin kaki di air panas. Itu tuh meaningful banget. Ya. Cuman buat gitu doang. Gitu ngeliatin. Aduh gila merinding gue. Kok bisa ya? Tapi lihat gak sih, itu bukan permintaan Frieren loh. Itu permintaan si Stark ya betul. Si Stark. Dia Dia kepo, guru gue tuh ngomong apa sih si Dwarf-nya gitu kan. Bilang kayaknya, padahal si Dwarf-nya udah bilang ini pengalaman paling aneh gue dan gak penting. Rewardnya tidak se-meaningful itu bahkan dia bilang. Yeah. Tapi dia kepo, setidak meaningful tuh gimana sih maksudnya? Gue coba trace back yuk. Ternyata dari situ adalah bukan masalah meaningful ya, tapi lu living in the moment gak? Bener. Ngeliatin Sunset dengan kolam air panas sekaki. Iya. Nah, yang Frieren berani lakukan juga fight-nya dia dibikin sederhana banget. Itu kan sebelum dia nyemplungin kan ngelawan raksasa gede itu atau monster gede itu. Itu kalau anime lain kan mungkin kayak wah ini taktiknya ini, taktiknya gini, taktiknya. Tapi ya udah kalah aja. Karena bukan itu intinya. Bukan itu intinya. Betul. Nah mungkin orang salah memaknai itu kali. Nggak juga. Ya gue setuju sama lu sih. Mungkin maaf kata mau dibilang mungkin belum terlalu banyak nikmatin banyak fiksi yang fantasi medieval seperti itu. Sehingga kayaknya ini terlalu kecepatan buat mereka gitu loh. Sedangkan tadi kan lu cerita lu udah nikmatin banyak fiksi. Jadi ini malah yang menarik banget buat lu. Karena beda banget. Karena dimulai dari selesai. Gitu loh. Sama kayak HBO ngeluarin Knight's Tale tau gak yang tentang seorang knight. Terus ada apprentice-nya, squire-nya gitu. Itu juga... Itu bukannya spin-off Game of Thrones ya? Yes, spin-off-nya Game of Thrones itu kan juga ngasih lihat itu nggak ada naganya, nggak ada ininya. Kalau lu NPC di dunia itu kayak gimana? Iya, itu kan perspektifnya. Ngasih perspektif yang
tidak grandios gitu. Lu bukan Lannister yang mengatur Bener. apa skema di balik politik ini. Lu orang biasa yang kebetulan mau jadi knight nih. Bener. Oke, nah berarti lo koleksi-koleksi juga nih kayak tumbler kayak gini. Koleksi juga dong. Oh, koleksi juga. Karena Tomorrow Coffee ini lagi ada healing series. Nah, kalau misalnya beli 2 produknya mereka bisa dapat tumbler ini. Oh. Sambil minum kali ya? Oh, boleh dong, boleh kita dong. bikinin ya. Oke, udah ada 4 nih produk dari Tomorrow Coffee yang healing series. Ini biar gua nggak salah, yang ini Mana Matcha Jasmine Milk Tea. Kalau yang ini. Di situ bang. Hah? Di situ. Di situ maksudnya? Tadi nanya mana yang matcha kan? Oh, betul. Ini Mana Matcha Jasmine Milk Tea. Yang itu. Ada Mana Matcha Caramel Coffee Mousse yang sebelah sini. Terus ada Matcha Espresso ini. Kelihatan tuh ya. Ada espressonya di atasnya. Sama yang terakhir ada Ini Strawberry Matcha Latte. Strawberry matcha latte. Oke, lu mau yang mana? Kita dua-dua deh, kita bagi-bagi deh. Menurut lu gue yang mana? Cocok buat karakter gue? Oh, buat karakter lu ya. Karena lu dari Hokkaido. Yoi. Dan Hokkaido terkenal karena susunya, betul? Betul. Betul Wah gak? enak banget Susunya bang. enak di situ ya? Enak banget bang, lu mesti minum bang. Mana Matcha Jasmine Milk Tea buat lu. Oke, Karena ada milknya. Let's go. Sama buah-buahan di Hokkaido gimana? Strawberry. Oh iya, enak banget bang. Kesemek sama stroberinya. Stroberinya? Kesemek juga ada kesemek. Kesemek Kesemek tuh kayak gimana sih? Tahu kesemek kan? Kayak Kesemek. gimana kesemek? Masa lu gak tau bau kesemek? Pernah denger tapi gue gak kebayang. Gimana gue menjelaskan kesemek ke Bang Radit? Kesemek. Kesemek coklat gitu. Dikeringin. Oh iya. Gimana jelasin kesemek ke orang tua sih? Bingung gue. Itu lazim gak sih dimakan? Ya lazim kesemek dimakan. Kapan terakhir lo makan kesemek? Tuh kan, udah lama. Masa sih nggak? Ya maksudnya gue juga gak rutin makan kesemek iya sih. Iya kan, kapan terakhir lo makan kesemek selain di Hokkaido? Pas di Hokkaido sih. Gak pernah lagi kan? Iya sih. Kayak gak lazim gak sih? Tapi waktu kecil kayak kesemek tuh sering dibawa orang tua gak sih? Iya kan? Iya ya. Ini kesemek nih. nih. Ini kesemek ya? Tuh. Ntar kalau udah keringnya coklat dia, boleh oren. Pernah lihat di komik-komik tapi gak pernah makan. Gak pernah makan. Kayaknya seumur hidup gue gak pernah makan deh. Ya kali. Kayaknya ya. Mengkudu pernah mengkudu lo? Mengkudu itu dijamu biasanya kan? Iya, tapi pernah lihat buah mengkudu lo? Tuh ya kayak gitu tuh. Kayak kurma ya. Kayak plum ya? Iya kalau udah kering kayak kurma dia. Oke. Tuh kita kenapa ngomongin kesemek ya? Kok jadi kesemek sih? Gak, gue kaget pasti udah tua ngabarkan kesemek. Aneh Mungkin banget. pernah tapi gue lupa. Oke. Ini strawberry matcha latte buat lu. Strawberry matcha latte. Gue yang ada espressonya aja. Oke. Karena gue suka espresso. Gue suka kopi hitam. Dan ada yang ini nih. Yang tengah caramel coffee mousse. Oke. Wah, ini kopi nih dua-duanya nih ya. Ada matcha, ada kopinya nih. Mantep nih kafein nih. Let's go. Dia juga ada ini. Juga ada matcha eclair. Boleh dimasukin sekalian kali ya. Eclair. Eclair tuh yang panjang Bacanya itu. eclair bukan Eclair. Eclair ya? Eclair ya? Itulah pokoknya ya. Eclair. Nah ini bagel nih. Terus ada bagel. Gue suka banget bagel. Ini bagelnya. Bagel matcha. Oke, mari kita cobain. Markichop. Itadakimasu. Oh wow. Oh. Wah ini pasti Anissa juga doyan nih. Istri gue suka banget matcha. Enak ya? Pahitnya matcha ketemu pahitnya kopi kalau gue. Gua sih demen sama matcha yang masih nyisain pahitnya. Nggak yang cuma manis doang. Dan oke. ini pas banget. Oke. Manisnya ada, pahitnya ada. Ini ada karamelnya juga di sini. Oke. Buat beberapa orang mungkin ini agak pahit, terlalu pahit ya. Tapi kalau buat gue ini pas. Berarti kalau lu nikmatin pahit-pahit kopi, yang itu. Kalau buat gue ini, espresso dikasih matcha mantep. Ini pahit juga tadi, pahitnya kopi dan matcha. Tapi karamelnya itu bikin dia lebih mellow menurut gue yang ini. Melo. Iya lebih kayak, gitu. Jangan Kayak, terlalu pahit dah. gini deh, boleh lah kasih dikit Oke. lah gitu, manis-manis dikit. Kalau itu gimana menurut Ini yang lo? ada strawberry ya. Kita cobain ya. Strawberry matcha latte. Dicampur dulu kali ya? Ini mesti diaduk dulu ya. Diaduk dulu. Sebentar. Ini juara sih sumpah. Pahitnya matcha ketemu pahitnya espresso. Strawberry matcha latte. Ini jauh lebih manis dan rasa stroberinya bener-bener stroberi yang lu jangan bayangin manis, ada asamnya juga. Oh, oke. Jadi nggak cuman manis tapi ada kayak asam-asamnya. Ada asam-asamnya. Tapi langsung strawberry itu, maksudnya langsung kayak wah ini strawberry nih gitu, langsung berasa ya. Lu aduk dulu tapi kalau lu aduk ini. Oke. Lu aduk dulu. Nah, stroberi di bawahnya sampai ke atas dikit. Kalau gue sih nggak terlalu suka kayak
dia mesti rata ya. Gue malah pengen ada sisa-sisa di bawahnya kalau gue. Oh, berarti lo nyedotnya tuh nyedot yang kayak di atas-atas dikit gitu Yes, kan? Oh, ya tahu gue. Kalau gue demennya gitu, nggak rata. Bener. Jadi kalau lo pengen agak asem dan manis, ini yang strawberry. Strawberry matcha latte dari Tomorrow Coffee Healing Series yang itu. Healing Series. Nah, tapi Kalau yang itu? kalau gue juaranya yang mana matcha. Karena gue suka pahitnya tetap ada. Karena matcha itu harusnya pahit. Oke. Iya. Nah kebanyakan matcha di luaran tuh dibikinnya terlalu manis gitu. Terlalu juga. manis gitu loh. Tapi ini menurut gue pas ada pahitnya. Tapi bukan yang kayak pahit banget gitu. Ada juga manisnya. Oke, nah kalau beli 2 bisa dapat kesempatan untuk dapetin tumbler ini. Atau color changing cup. Ini kalau ada es batunya dia berubah warna dia. Oke. Nah tapi cocok nih. Karena free run itu kan pahitnya kehidupan tapi ada manisnya. Living in the moment. Living in the Lu moment. terima pahitnya, lu terima manisnya. Bener. Kalau lu mau manisnya doang, ya nanti lu akan bosen. Bener. Karena manis itu akan timbul ketika pahitnya pun juga terasa. Oke, snacknya. Lo mau eclair atau mau bagel? Karena lu suka banget bagel, gue eclairnya. Oke, lo eclairnya. Gue bagel. Ini matcha juga berarti ya? Matcha. Eclairnya Wow. matcha. Bagelnya juga matcha. Semuanya matcha ini. Ini bukannya gimana sih? Emang itu ya? Wow. Emang betot aja ya? Raspberry bagel. Oh, dalamnya ada raspberry-nya. Pantesan Pantesan gue makan kok ada warna ungunya ya? Ada raspberry-nya. Oh dalamnya? Iya. Oke. Gue coba eclair. Mantep ya. Mantep deh itu kayaknya. Ini juga enak sih. Ini mesti kopi sih. Bagel Nah, itu semakin alot, semakin enak menurut gue. Karena itu yang membuat bagel adalah bagel. Kalau dia alot. Bukan donat. Bukan donat. Iya kan? Buat orang-orang yang baru pertama makan bagel tuh kadang kayak teman-teman gue. Gue gak bisa, rahang gue pegel kalau makan bagel. Ya justru bagel itu menurut gue. Iya Kalau kan? dia, Emang yang kalau dia alot. apa ke di Freran tuh kalau season 2 ada yang apa roti keras gitu. Roti keras. Ini gak sih lu yang Lupa lagi. makanan ini mereka yang roti masih keras gitu kan. Tapi emang bagel kan harusnya alot. Menurut gue sih. Menurut gue sih alot lebih enak, lebih bagel gitu. Enak banget sih kalau minum sama minumannya. Wow. Pas ya si raspberry sama matcha tuh jadi pas ya. Dan dibikin dalam bentuk bagel tuh lebih menarik gitu. Kalau itu kayak gimana? Begitu lo makan? Ini matcha yang lebih manis. Dan ini lebih lembut jatuhnya. Jadi kalau kalian yang pengen lebih lembut pesennya yang ini. Oke. Nah, Tomorrow Coffee, jadi ini produk-produknya yang hubungannya dengan si free run ini. Tomorrow Coffee Healing Series. Dia ada merch-nya juga, kita bisa perlihatkan di sini. Tomorrow Coffee tuh memang sering collab ya. Gue ngeliat sebelumnya kayak pernah collab sama lu dan anime lain deh. Apa? Ini rutin banget Tomorrow nih anime seriesnya ya. Jadi waktu itu kan, kalau sekarang kan sama ini, sama Free kan. Sebelumnya itu juga kolaborasi sama kita, sama gue. Animenya itu JJK, Jujutsu Kaisen. Oke. Itu juga seru juga tuh. Ini ininya ya. Ada Fern, ada Star. Himeru. Ini juga ada ininya bang, kartunya bang, ya kan ya? Kartunya, nah brewek. Oh iya. Ada kartu brewek Ada bang ini. collecting cardnya juga. Collecting cardnya, ini standingnya ya. Yang bener, masuk koleksi gua dong. Nah, ini brewek nih. Bagus bang kartunya beneran ya? Gue buka satu. Oh lu belum ya? Belum. Lu yang paling rare tuh Free Run Mas ya? Ya kan ya? HR-nya? HR free run yang warna emas. Foil gitu ya? Masa kilap-kilap Apa ya? hologram sebutannya ya? Kita lihat. Gue sih belum dapat ya. Lu dapat langsung nggak? Kalau dapat sih Email, gue dapat email. gue aja belum dapat email. Oh iya. Susah tapi bagus Cakep banget karakter yang lain. Nih gue coba brewek nih ya. Ambil. Nih emang kacau nih orang-orang nih kalau brewek tangan gue sial mulu. Please dapat yang mana sih? Gue dapat apa nih bang? Ayo. Oke, akhirnya gue dapat yang hologram. Let's go. Wow, dapet Free Run brandnya sama langsung. hologram. Let's go. Kalau gantungan kunci gue paling suka ini sih. Mimik. Free run masuk Mimik. Ini season 1 kalau nggak salah. Season 1. Season 1. Ini ada staffnya juga. Tapi itu di kan sini. identitas dia banget untuk apa nyemplung ke peti.
Gue jadi penasaran. Dapet lah yang emas lah. Yang emas cari. Cari. Hologram. Gue lagi obses banget sama Magic the Gathering, bro. MTG. Iya, lo main gak? Dulu bang. Lo harus main lagi sih. Dulu gue gak ada duit bang. Sekarang ada duit jadi takut. Sumpah gue jadi takut gak berhenti. Ih, sama lagi. Takut gak berhenti gue. Aduh lu udah abis lagi. Gue duduk gini. Tiba-tiba paket. Iya kan? Gue ada yang gue beli dari Jepang, bro. Terus pakai eBay. Gue yakin banget. Lu juga kadang jatuh cinta sama art style-nya kan? Iya dong. Iya kan? Iya. Kayak, aduh gitu loh. Udah punya satu, gue nyari yang foil. Kan? Bener-bener tanggal 29 gue main. Di mana? Di sini. Mau datang nggak? Mau nonton nggak? Mau lihat nggak? Apa turne? Enggak, Commander. Oh, Commander. Main Commander. Sama siapa aja? Sama ada geng D&D gue juga. Gitu. Boleh. Lo kalau misalnya lagi penasaran, pengen mampir aja. Di sini kok di kantor gue. Deck gue udah gue jual. Hah? Deck gue udah gue jual. Main Commander gue. Seru sih. Gue lagi bikin malaikat. Lu ada tahu bisa main Werewolf dari situ gak? Ada loh cara mainnya. Oh iya? Ada. Gimana caranya? Lupa gue dulu main tuh ada banyak. Kan itu kan MTG banyak banget jenis. Iya. Dapat apa lo? Aura. Hologram tapi? Hologram. Ada lagi. Kok dia jelek banget sih? Gini kok ada brewek satu. Iya nanggung ya. Itu gak bisa tuh, harus lagi. Harus. Ya. Mas. Oh wow. Dapat gak? Dapet yang ini. Oh. Yang ada ininya. Apa embossnya. Saint. Gue pengen dapet email. Mana email? Mana email gak ada? Masa emailnya mana? Ada. Oh ini. Oh itu yang ini. Yang rare-nya. Yang emas. Free Run Mimic. Emas. Itu yang buka tadi. Lo langsung dapet lo. Gue pikir disiapin. Dibuka itu buka itu. Wah wangi sih. Wah tangan lu wangi. Jangan main MTG, jangan main Pokemon, jangan main semua. Wangi, dia wangi. Brewek-brewekan, jangan. Dia wangi. Ini apa nih? Oh ada Isen. Oh, let's go! Siapa tuh? Oh, ini yang spesial. Oh, yang spesial. Let's go. Ini gurunya Stark. Ya. Aizen. Wah seru banget. Ini nggak bisa habis nih. Nggak bisa habis. Ini langsung. Ini nggak kelar. Maaf ya jadi nggak kelar. Brewek konten deh. Iya, gue jadi konten brewek. Gue lagi bang nanggung bang. Gue tahu banget lagi. Tanggung bang, gue penasaran. Kelar juga pasti gue bukain. Ini dapatnya. Fern out. Dapat Fern. Mau email gua. Lo ada ini nggak anime yang lo tonton setiap tahun minimal sekali? Kalau gue kan Evangelion tuh. Oke. Gue pasti nonton setahun sekali, udah kayak ritual gue. Baru aja kelar lagi. Lo ada nggak yang kayak gitu? My Hero Academia. Ya. Dari 1. Enggak, gue cuman cukup nonton beberapa episode spesial buat gue aja. Oh. Beberapa episode spesial gue tonton. Sama tahun ini udah mulai rutin menonton ulang Chainsaw Man. Tapi yang Crazy Arc. Oh, yang arc yang bukan dari awal ya? Yang movie. Oh, yang movie. Oke, ini kayaknya juga calon-calon nih Free Run nih. Kayaknya ya. Yeah, kalau nonton lagi episode 1 tuh masih suka sedih gue kalau nonton lagi. Karena itu semuanya bermula kan dari situ kan. Dan feel-nya juga dapetnya dari situ. Oke, ini kita take out dulu. Oke, nah kita lanjut ngobrolin soal animenya nih. Lu gimana cara lu masih punya waktu buat nonton, baca? Kayak pertanyaannya ke lu dah. Enggak, ini beneran gue kepo beneran ini. Maksudnya enggak gini bang, lu seorang bapak, pekerja juga, berkesenian juga. Oke. Gue inget banget lu cerita lu tiap malam wajib nulis. Betul, 11 sampai jam 1. Lu main game? Main game, betul masih. Itu anak lu ditelantarin apa gimana? Enggak, gue beneran. Terus dia nonton anime sekarang. Baca emang nonton, emang dari itu kan gue nonton. Ya kan nonton 30 menit tuh satu episode. Evangelion yang movie-nya 1,5 jam. Betul, dan banyak. Ada 3 apa 4 part ya. Terus anak lu gimana? Gak dikasih makan apa gimana gitu? Oke. Yang profesor lu masukin ruang kunci dulu. Ntar lu bapak nonton Evangelion dulu ya. Klak gitu. Yang pertama kalau Evangelion udah pasti gak sama anak. Iya kan? Mungkin ratingnya kan gak pas. Tapi kalau kayak Pokemon, gue nonton sama anak gue. Hari Minggu biasanya. Pokemon gue nonton. Terus kalau gue biasanya nyicil bro. Jadi gue misalnya lagi di jalan nih penjurian buat Suci stand up comedy Indonesia. Di jalan kan gue dapet sejam tuh kalau lagi macet itu gue nonton. Naik pesawat gue nonton, di backstage mau stand up gue main game, gue main Switch. Iya tahu. Main game gitu. Jadi memang gue nyicil. Tetap tidak make sense bang. Treadmill gue nonton, baca buku. Enggak karena gini, title-nya dia bukan kayak title orang numpang lewat gitu loh. Banyak banget koleksi title dia yang gue juga bahkan nggak tahu. Kayak tadi Blood apa tuh? Yang komik baru baca tuh Blood apa?
Oh, Blood on Tracks. Blood on Tracks gitu kan. Dia aja tahu gitu kan. Anjir kok lu tahu title itu? Gue juga gak tahu gitu loh. Tapi temen lu tahu tadi? Iya dia emang maksudnya kan lu di level dia berarti kan. Maksudnya dia kan di atas gue nih secara penjudulan dan koleksi. Gue curiga lu nonton apa diceritain gitu. Gak make sense. Manga. Iya, tetap aja waktu kan itu menggunakan waktu lu Bang. Kita waktu sama 24 Bang. Aduh iya lagi. Dan ditambah gini Bang, gue belum punya anak. Lu udah punya 2 lagi. Iya. Enggak, gue curiga lu bukan bapak yang baik jangan-jangan. Cuman image aja gitu biar kelihatan gitu ya. Tapi gini, pekerjaan gua itu kan se-fleksibel itu. Kayak gua podcast hari ini 2 ya. 3 ya. 2. Podcast hari ini 2. Shooting reel 1. Artinya kan gue dari rumah tuh bangun jam 8, gue biasanya udah nonton, udah main game, main kartu Magic the Gathering biasanya pagi-pagi. Bisa main kartu lagi nih orang. Gue aja udah gak main lagi loh, gue main kartu-kartu TCG gitu. Terus abis itu anak gue sekolah. Nah selama anak gue sekolah terus kita syuting kayak gini ada waktu-waktu yang gue pakai. Kayak tadi pas lo datang gue lagi tiduran di situ tuh. Nah gue lagi nyusun deck gue, Magic the Gathering gue. Sambil ngobrol sama teman-teman main kartu gue. Abis itu nanti begitu nih selesai, gue pulang ke rumah gue main Zelda, Breath of the Wild. Gue paling main setengah jam. Anak lu belum disentuh tuh ya? Terus. Anak gue les. Oh les, oke. Anak gue les. Oke. Terus. Anak gue free itu jam 7 jam 8. Nah baru abis itu gue main sama anak, gue bacain buku biasanya. Gue bacain buku. Lu baca buku sambil bikin deck tuh ya? Jadi baca. Enggak, nunggu anak gue tidur. Bikin deck lagi? Anak gue tidur, gue main lagi Magic the Gathering online. Atau gue ngelanjutin main game, atau nonton anime. Nah biasa gue gabung terus tuh. Kayak gue treadmill sambil nonton anime. Gue ngapain. Lu tidur sehari berapa jam? Gue tidur biasanya gue naik ke kasur tuh jam 12, jam 1. Lu ingat punya istri kan Bang? Dari tadi ngomonginnya anak lo, istri belum di... Ada istri gue. Istri gue sehat ya. Istri gue tontonannya kan Korea. Iya beda lo, gak bisa ngakur tuh. Gue kan anime. Jadi dia sebelah gue, kita nonton sebelah-sebelahan. Punggung-punggungan tuh ya berarti? Enggak. Gimana Iya benar sih. Kalau gak punggung-punggungan? Iya gini sih. Iya kan. Kadang dia nonton di ruang tamu, gue di sebelahnya dia. Terus lu ngobrol gitu ya, dia Evangelion gitu. Terus dia bilang, iya jungkok gini ya gitu. Iya gak jungkok di si dia. Siapa yang dia ini? Ji Chang-wook, dia lagi suka Ji Chang-wook. Masih suka Ji Chang-wook. Oke. Sekarang gue ceritain gue nonton apa, dia ceritain dia nonton apa. Dia lagi nonton full Metal Wonderful. Alchemist. Enggak, Wonderful. Enggak tahu ya The Wonderful ya? Gue gak terlalu. The Wonderful tau gak? Iya di Netflix, ketawa-ketawa ngakak dia nonton. Nah gue juga ketawa ngakak lagi nonton ini gue. Bapaknya Crayon Shinchan. Oh yang makan-makan. Ya makan-makan tuh. Jadi dia nonton ini ketawa ngakak karena yang itu, gue karena yang satu lagi. Udah gitu aja. Oh gitu? Iya. Sehat tuh Bang? Sehat sampai hari ini sih manageable aja. Keren. Tapi gue paham maksudnya. Karena banyak yang nanya ke gue juga. Kesannya tuh kerjaan gue banyak. Tapi kok waktu luang gue banyak. Iya, lu bikin materi stand up kapan tuh? Gue latihan minggu depan gue latihan buat materi baru untuk tahun depan. Jadi kenapa gue kelihatan kerjaan banyak tapi waktu luang banyak? Karena gue hanya make waktu bekerja gue untuk yang aktif kayak gini. Nah kita sekali podcast misalnya 1,5 jam katakanlah ya. 1,5 jam. Berarti kan efektif sehari itu kita kan 4,5 jam. Sisanya kan gue lowong. Gue gak ngedit. Gue ngobrol sama Fadil paling di WhatsApp atau gue telepon. Meeting kita aja paling sebulan sekali ya. Gue meeting sama mereka paling sebulan sekali. Keren sih. Jadi kesannya tuh kayak kerjaan gue banyak. Padahal sebenarnya gak banyak-banyak amat sih. Lu pernah stres gak sih jadi orang kayak gak ada pikiran nih gue gitu loh. Bro, gue kalau gak kerja, gue ke psikolog gue. Stres gue. Psikolog gue di sini, psikiater gue di sini. Di Dharma Wangsa. Psikiater berarti sampai obat dong? Iya, gue nemu satu psikiater yang bisa gak pakai obat sih. Gitu. Berarti lu stresnya pas gak kerja? Iya, gue stresnya kalau gak kerja. Lu lihat negara berarti gak stres tuh ya? Karena Nggak negara. Ya gak tahu lah misalnya apa gitu loh. Kan gue coba refleksikan ke kehidupan gue. Iya. Gitu loh. Konoha maksudnya kan? Iya Konoha kan kacau balau kan gitu loh. Marineford kan juga itu gitu loh. Iya gue stres kalau gue gak kerja. Swear lu? Iya. Gue stres kalau gue gak kerja. Ini gak ada yang mau bikin skripsi otak Raditya Dika gitu ya? Maksudnya kalau orang kan kerja stres ya? Pengennya mah libur ya? Nah mereka tuh tahu tuh, biasanya kalau gue libur, gue datang dengan lebih banyak hal. Bawa masalah lu. Iya bawa kerjaan baru. Nggak gue kayak kenceng banget Kemarin kan gue libur ya. Tadi itu gue baru ngobrol sama Fadil.
ruangan di rumah gue jadiin apa ya? Buset, tiba-tiba arsitek dia. Mau dijadiin syuting apa gitu, kita bikin program apa. Itu karena gue libur. Jadi mending gue gak libur sih sebenarnya. Nggak mau dipelajarin gitu bang, ada masalah nggak gitu loh maksudnya? Gue nggak tahu. Masa kecil lu bahagia nggak sih bang maksudnya kayak? Gue maksudnya kan, gue curious banget dan gue pengen punya mindset yang sama kayak lu gitu. Gue malah ketika nggak kerja, kayak ketika nggak kerja gue malah stres. Lu ketika kerja malah stres atau ketika nggak kerja malah stres? Gue berbandingannya lu lah, pas kerja pasti stres dong. Kalau kerja lu malah stres. Yes. Kayaknya orang normal gak sih? Ini yang ngikutin disangka-akan gue yang gak normal sih. Dia yang harus, Anda yang sadar diri dong, Anda tidak normal. Gimana sih? Aneh nih. Seakan-akan gue yang aneh, dia yang aneh loh. Aduh gimana ya, soalnya gue cinta banget sih. Nih, ini kalau dari tadi kamera mati, gue happy gue ngobrol sama lu. Gue menyenangi ini, gue menyenangi ngobrolnya. Ya kalau kamera mati, Tomorrow Coffee pasti gak senang. Tapi tapi gue senang ngobrol. Gue senang ke Clean Sound kemarin. Oh ya. Disambut pakai payung sama si teman lo itu. Kalau kamera mati pas kita ketemu, gue juga menyenangi. Jadi gue menyenangi apa yang gue lakuin. Gue stand up, gue seneng gitu. Apa sih di hidup lu yang lu gak senengin? Kepo gue. Kayak satu hari lu nih ada gak sih momen lu gak seneng? Kayak apa yang gak gue seneng ya? Contoh misalnya apa? I don't know. Ya kalau nggak kerja, gue nggak seneng kalau nggak kerja. Iya, buat gue nih nggak kayak kerja masalahnya. I wish I were you, man. Iya, everybody wish were you gak sih? Bisa pas gak kerja malah stres? Nggak tahu deh. Gue menyenangi banget soalnya. Gue menyenangi untuk punya sesuatu yang apa ya? Yang memorable buat gue gitu. Keren sih The lu. whole thing ini stand up apalagi. Stand up gue gak bisa tapi lepas. Tapi trade off lu musik psikiater ya tadi? Apa? Trade off-nya tetap ada ke psikiater ya berarti iya, ya? gue tapi jujur gue ngerasa gak sehat sih. Hubungan gue sama kerjaan gue nih agak gak sehat aja. Karena sampai gue kalau gak ngelakuin itu gue stres, itu buat gue udah mulai masuk ke zona yang agak unhealthy deh kayaknya. Tapi gue berusaha memperbaiki itu. Lagi dalam proses memperbaiki. Itu keren pangkat 2-nya bang. Lu tau lu gak nggak healthy dan lu seek help sih dan berusaha untuk coba bisa nemuin solusi lah dari yang nggak sehat menurut lu gitu loh. Iya kayaknya pemaknaan bahwa kalau gua tidak melakukan apa-apa berarti gua me-wastingkan waktu gua gitu sehingga gua merasa tidak bermanfaat. Kayaknya larinya ke arah situ sih sementara ini. Wah, lu kalau ketemu Friran ini real life berarti lu bete banget berarti ya? Makanya ini beresonansi sama gua. Anjay. Itu proyeksi diri gua. Proyeksi Friran itu proyeksi gua bahwa lu gak apa-apa kok untuk gak ngapa-ngapain seperti dia gitu. Di anime itu tuh, ya makanya orang bilang walking simulator. Kadang petualangannya di kota kan di jam-cut. Iya kan? Kayak dia pergi kemana jam cut gitu. Kayak apa sih lu mau ngasih lihat apa gitu. Menurut gue sih cari meaning di hal-hal yang meaningless sih. Friran itu keren banget sih. Cari meaning di hal yang meaningless. Iya yang mundane gitu. Gila. Anyway dari 2 season Friran kalau lo yang favorit cerita bagian yang mana? Banyak bang ya. Tapi yang menurut gue beresonansi dengan diri gue adalah waktu Stark lawan Naga. Stark lawan Naga tuh yang mana? Season 1. Season 1. Okay. Naga Merah. Oke, iya. Itu pertama kalinya Stark join kan. Disuruh lawan Naga. Dan di situ tuh sebenarnya kayak pertarungannya tidak penting. Oke. Tapi di belakang pertarungannya ada apa? Kalau pengen gue jelasin konteksnya dikit kan. Stark itu lagi marahan, lagi ngambek sama senseinya si Aizen. Oke. Gara-gara si Aizen mukul dia. Oke. Nah pada saat itu kan akhirnya mereka pisah. Terus si Stark merasa dirinya tidak powerful dan dia ngejagain desa seakan-akan dia powerful padahal ternyata enggak. Dia anggap diri dia tuh adalah scam gitu loh. Ayolah habisin naganya kata Friran gitu loh. Lu maju sana jadi vanguard kita gitu kan. Kita mage gak bisa nih. Kalau DND lu ngerti lah. Gak bisa lah mage tank gitu kan. Lu majuin lawan naga. TB. Jadi TB nih lu TB-in gitu. Nah di situ ada momennya yang dimana kayak pas Stark maju tuh tangannya geter. Pas tangannya geter tiba-tiba flashback ke Aizen. Silver nanya, lu kok tangannya geter? Kok gue takut. Dan itu adalah hal yang lumrah untuk lu takut. Tapi yang beda adalah ketika lu takut dan lu menghadapinya. I see. Di situ disenggol Friran. Lu bener-bener persis kayak Stark ya. Dan di situ kita akhirnya dapat lore. Kayak Aizen atau kayak Stark? Lu bener-bener persis kayak Aizen. Si Stark itu kayak Aizen. Sekarang si Stark kan tangannya geter juga. Oh ya oke. Di situ menurut gue ada penceritaan yang
sungguh luar biasa directionnya Bang di situ. Adalah ternyata kita baru tahu. Berarti si Stark itu ngambek sama Aizen gara-gara Aizen mukul dia kan. Tapi kenapa Aizen mukul dia tau gak Bang? Kenapa? Karena Aizen takut sama Stark. Oh. Di situ dia bilang kayak, murid gue ternyata udah sekuat itu sampai gue takut. Gue refleks ngelawan dia. I see. Itu kayak resonansi banget, kayak sesuatu yang kayak apa ya, kayak penceritaannya menurut gue tuh luar biasa epic sampai akhirnya mereka berantem, musik ganti, epic fight, dikalahin si Stark udah ngepin daun naganya terus diterakin kan gitu. Woi tembak buruan, nanti naganya balik lagi. Iya. Terus pas ditembak di stop gitu kan. Sampai dikatain sama Stark, woi Kusobaba buruan tembak gitu loh. Kusobaba iya. Terus mau lari gitu, udah mati. Iya. Dia kayak oh selama ini udah mati. Itu gue sekuat ini gitu loh. Iya. Tapi dia masih gak percaya gitu. Iya. Dan itu menurut gue kayak penceritaan yang gak ada yang wasted gitu. Konflik dia sama gurunya, kepersisan dia sama gurunya, dan di resolve di naga itu. Naga itu kan kayak simbol binatang kuat dan juga intelektual, cerdas gitu loh. Dia binatang yang gak asal gitu. Dan di situ juga kita dapat apa ya, semacam establishment bahwa who is Stark. Menurut gue keren banget. Karena gue waktu season itu, pas pertama kali ketemu Stark, menurut gue gak suka sama dia. Karena Frieren sama Fern, kalau lu sadar di beberapa episode awal, itu tenang banget Bang. Oke. Mereka kan awkward. Iya. Frieren sama gitu. Kayak kita tuh bener-bener ngantuk, tenang gitu. Sadar gak sih? Santuy banget. Dia karakternya annoying di kuping gue. Berisik. Kan dia ngambek, teriak, ngomong gitu. Kok gue rasa itu akan jadi dinamika yang merusak party menurut gue. Karena berisik, tadinya udah enak nih, udah santai. Ternyata di momen itu gue salah. Gue senang banget dibuktiin kalau gue salah. Ternyata itulah Stark yang pengen dimasukin ke party. Keren banget. Jadi dinamika partinya tuh jadi berubah karena ada Starknya. Dan to the better gitu loh. Bukan yang to the worst, to the better malah. Jadi ada semacam komunikasi yang lebih luar biasa lagi antara mereka bertiga. Nah ini Stark di sini. Kalau misalnya kalian beli Tomorrow Coffee tadi 2 produk, bisa punya kesempatan buat dapetin ini. Akan ku ambil kesempatan itu. Kalau gue suka yang itu, yang clone, yang ketika si Frieren-nya tuh jadi clone, dia harus ngalahin si clone itu antara si Frieren sama si Fern. Ujian Chunin ya? Ya di ujian yang terakhir itu. Karena di situ gue ngelihat gimana battle-nya itu evolve sih, yang tadinya cuman kita di skip atau itu. Ini ada semacam kerjasamanya dan akhirnya kan ditembaknya sama dibantuinnya sama si Fern kan. Itu momen dimana apprentice sama guru bisa kerja bareng ngalahin sosok yang sama kuatnya dalam tanda kutip ya, sama kuatnya sama si Frieren-nya gitu. Itu sih di bagian itu sih gue mulai ngerasa ini kayaknya beda sama episode-episode sebelumnya gitu. Masa gitu doang? Pasti ada yang lain lah lu. Nggak tahu sih, yang gue rasa sih itu karena itu menegangkan. Gue tuh nonton tuh sampai berdiri gitu. kayak ayo gitu. Wah, pas bagian itu gitu. Lu sadar gak sih itu kan kayak, gue percaya ya, adegan itu nggak ada pun Frieren udah bagus. Tapi itu dibuat kayak semacam, kalau gue tuh suka bilangnya adalah terima kasih studio buat fans gitu loh. Fan service. Gitu. Fan service. Oh lu pengen kita nunjukin kemampuan animator kita gitu. Lu pengen battle. Lu pengen battle. Gue kasih lihat battle. Iya gitu. Ya, paham. Jadi menurut gue indahnya di situ gitu. Paham. Wah gila bagus banget. Dan lu bisa ngedapetin, Frieren kan selama ini cuma nembak laser ya. Lu bisa dapetin kekuatan dia, magicnya apa aja sih. Justru ngeliat kayak buset ini mah magic apa, black hole lah, meteor lah, api lah gitu. Petir, keren banget. Nah buat teman-teman dari tadi kalau misalnya suka Frieren juga, silakan beli Tomorrow Coffee dan punya kesempatan dapat merchandise dan kartu-kartunya. Kalau misalnya belum nonton, nih kayak Fadil di sini belum nonton, Tio belum nonton, ya haruslah nonton. Come on Deal. Minimal menurut lo, kalau gue engage di episode 1 udah engage. Iyalah, episode 1. Kalau menurut lo berapa episode? Kadang-kadang kan orang kayak, ini walking simulator, ini bosen. Itu gigitnya di episode berapa? Ya itu episode pas battle lu sih Bang. Kalau misalnya orang itu jauh banget. Iya makanya. Tapi minimal kasih klip potongan-potongan kali ya. Nih ntar ada giniannya loh gitu. Maksudnya kan selama ini asumsinya kan walking simulator gitu. Ya emang walking simulator sih. Tapi ada loh momennya. Minimal ngerasain dan kasih kesempatan buat Frieren untuk ngasih lihat bahwa ini tuh beda gitu. Ya kan lo cari angle itunya aja kalau mau nonton Frieren. Menurut gue menariknya lo bisa dapetin, gue setiap nanya orang yang suka Frieren pasti dapat perspektif yang berbeda kayak lo tadi gitu loh. Tentang waktu gitu. Ada beberapa orang yang ngomong sama gue tentang penyesalan.
Lu tahu isekai ya? Isekai. Tahu, dia ke dunia lain gitu kan. Tapi lu tau gak trope isekai itu adalah biasanya orang yang gagal di dunia ini dikasih kesempatan kedua jadi orang yang sukses di dunia lain. Oke. Kasarnya itu kayak ngeledekin orang-orang yang malas dan gagal di dunia tapi terlambat untuk tahu. Terus tiba-tiba dapat kesempatan lu jadi orang baru dengan pengetahuan dan penyesalan lu gitu loh. Oke. Gue tuh suka ledekin Frieren ini sebagai anti isekai. Secara trope. Oke. Tau gak lu apa? Karena dia tidak bisa rewind. I see. You have to move on. You have to go. Oke. Himmel udah mati. Iya. And then kalau si isekai dia akan time travel atau mungkin pindah dunia dan sekarang gimana caranya lu face penyesalan lu? Iya. Kenyataannya lu mesti hadapin. Lu hadapin. Gimana yang lu hadapin? Iya menarik juga ya. Gue gak pernah mikir itu sebagai anti isekai sih. Paham sih gue maksud lo sih. Dan dia juga jago banget anyway kan, Frieren ya kan. Iya, lu mau lihat Frieren berubah apa? Udah. Iya. Udah selesai. Justru itu yang menarik. Beberapa orang juga bilang dan gue diskusi, MC-nya tuh Fern bang. Iya, itu make sense. Iya kan? Iya. MC-nya adalah anak-anak ini. Iya, anak-anaknya. Si Stark dan Fern sih. Dia mentor. Betul. Tapi kita terlalu attach sama petualangan mentor ini. Bagaimana dia mengarungi penyesalan-penyesalannya. Mengarungi masa lalunya. Lu episode 2 ingat gak yang ini menurut gue lagi-lagi puitis banget ya. Lu tau gak sih yang disuruh dibangunin buat lihat matahari? Ingat gak lu? Yang mana itu ya? Episode 2. Jadi tuh di sebuah kota ada tradisi kalau tahun baru tuh ngelihat matahari. Oh iya, oke. Iya, ingat ya. Gitu. Tahu. Kan waktu sama Himmel gagal. Oke, iya. Lagian apa sih kata dia? Kan dia kan lagi-lagi orang yang hidupnya lama dan kayak ya udah matahari kayak gitu. Itu hal biasa. It's just matahari ya udah gitu loh. Ya kan? Terus abis itu untuk kedua kalinya dia mencoba sesuatu yang berbeda. Yaitu adalah oke deh gue ikutin gitu. Pas dia ngeliat pun perasaan dia masih bilang, iya cuma matahari. Dan dia gak merasa excited. Tapi dia excited waktu apa bang? Waktu dia ngeliat ke kanan, si Fern senyum lihat matahari. So it's not about the sun. It's about who you with pada saat lu ngeliat sunrise. Iya. Atau berusaha memahami bagaimana itu membuat orang lain merasa. Yes. And know bahwa hal-hal yang buat lu biasa, buat orang tuh luar biasa. Gue suka banget sih penjelasan lu tadi. Memahami, ya lu mungkin sampai sekarang gak bakal suka. Betul. Tapi ketika lu berusaha untuk memahami kenapa orang suka, itu lain. Itu adalah arc-nya si Frieren di the whole journey dia tuh untuk punya empati sih menurut gue. Punya empati bahwa gue dalam posisi yang bagus nih untuk bisa hidup lama. Tapi gue jadi kehilangan hal-hal yang bikin orang lain hidup in the moment. Karena kalau lo perhatiin semua yang mati ini, baik Himmel maupun si hater, ya itu kan semuanya nggak menyesal, gimana ya maksudnya ya, nggak sedih gitu, nggak sedih. Mereka merasa bahwa mereka having a complete life gitu. They got a lifetime and it's enough gitu. Itu sih buat gue beresonansi di diri gue. Tapi jadinya emang anime buat orang tua. Iya, kayaknya deh. Kayaknya karena buat orang tua deh. Bener gak lo ketawa sih? Kayaknya emang kayak terlalu dalam ya. Gue tahu nih Fadil mikir apa. Fadil mikir kayaknya mangakanya gak sampai sana deh. Pasti dia mikirnya gitu tuh. Kayaknya lu doang nih Bang. Kayaknya kita kedalaman doang deh mikirinnya. Dia mah bikin aja ya. Iya. Oke, terima kasih Eno Bening udah mampir ke sini. Ada project apa yang bisa lo share ke kita semua? Oh ya, seperti biasa lah ya. Kalau yang suka sama manga, anime, kalian bisa nontonin gue di Clean Sound. Biasa gue nge-review dan ngobrol bareng tentang anime. Ada Bang Radit juga sempat di situ ngobrolin anime. Sempat main. Dan kita juga ada suka kumpul-kumpul bareng. Namanya Wibus Pulang Kerja. Jadi acara-acara kolektif gitu kecil lah, cuma 50 orang. Kita hangout, networking, ngomongin hal-hal yang seru. Dan ketemu sama sesama pencinta hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Oke, itu bukan yang Nakama Main. Iya, jadi nama timnya Nakama Main gitu loh. Ada kolektifnya Nakama Main yang buat performnya, tapi acaranya kita sebutnya Wibu Sepulang Kerja. Lebih asik gitu kan, kayak Wibu Sepulang Kerja. Dia emang Wibu buat yang kerja-kerja yang udah tua-tua gitu. Jadi ya kayak yang udah agak mirip-mirip nih obrolannya gitu loh. Yang selain ngomongin anime, ngomongin masa cuti, ngomongin bonus gitu. Berarti yang tua-tua itu suka Frieren juga? Banyak. Nah itu bener, berarti masalah masalah umur. Iya, tapi ya seumurannya agak seumuran gue sih Bang, bukan seumuran lu sih. Oh iya, itu udah lebih. Maaf ya gitu. Iya sih, itu lebih. Gue kan nonton yang itu kan, si bapaknya Shinchan. Anime makan-makan itu. Yang makan-makan itu di Netflix itu. Terus gue kan selama baca Shinchan sama gue nonton kan gue ngerasa dia tua banget ya. Maksudnya
pas kita baca dan nonton Shinchan dulu di RCTI itu kan kita ngerasa dia udah tua banget kan. Oh, iya kan? oke. Tua kan. Iya. Ternyata gue baru tahu umurnya 35. Ya itulah hidup korporat Itu tuh ya. 35. Itu Muka 35. buat KPR di sono Bang, dia kalau nggak salah Saitama ya, kalau nggak salah ya, ini kota dia tinggal ya, itu kan nyicil rumah dia tuh. Iya, nyicil rumah. Sama operasi ambeien. Iya kan? Iya lagi Dia gue operasi ambeien. Ada ambeien ya. Ada ambeien nih Iya, dia. terus anaknya badung banget kan, bikin Bener, masalah bener, mulu, mesti ganti-gantiin tuh kan, mecahin ini. Lebih tua dari ininya. Dari Stresnya ngumpul di situ. Oke, siap. Thank you Eno. Terima kasih udah Thank you, mampir. Bang Terima Radit. kasih semua yang udah nonton.